Saya tidak pernah berkata Trinitas sesat ya. Saya tidak pernah berkata oneness sesat. Saya tidak berkata Yesus only sesat. Saya tidak pernah berkata Sabelian itu sesat. Saya tidak pernah berkata, bahkan saya nggak berani bilang saksi Yehova sesat. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiullah, khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat insya Allah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta insya Allah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insya Allah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana orang-orang Kristen ini ya, para pendeta ini mereka berebut Tuhan ya. Yang dimana sesungguhnya mereka ini adalah orang-orang bingung kaum muslimin. Maka dari itu kalau ada orang Islam ya, ada orang Islam murtad menjadi Kristen bikin kita geli ya kan. Karena apa? Orang-orang Kristen sendiri saja bingung siapa Tuhan mereka, siapa yang mesti disembah oleh mereka yang sudah betul-betul menuhankan Tuhan yang satu, baru menuhankan manusia yang pada akhirnya mereka akan bingung sendiri. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Saya tidak pernah berkata Trinitas sesat ya. Saya tidak pernah berkata oneness sesat. Saya tidak berkata Yesus only sesat. Saya tidak pernah berkata Sabelian itu sesat. Saya tidak pernah berkata, bahkan saya nggak berani bilang saksi Yehova sesat. Ya, saya tidak berani berkata Katolik itu sesat. Oknum, oh ya ada. Saksi Yehova ada. Trinitas banyak. Oneness banyak lagi, sama saja. Selalu ada kesesatan. Termasuk ada yang bilang Katolik sama Protestan bunuh-bunuhan gara-gara Trinitas. Ini congekan nih, goblok banget ini, ngaku sarjana teologi tapi goblok, ngaku doktor teologi tapi goblok ya minta ampun. Congek, dengarkan baik-baik kalau saya ngomong ya. Oke, siapa volunteer pertama, Pak Chandra atau Pak Hendro dulu ini yang mau jadi mau dites Trinitas pertama kali ya. Jadi aku memahami bahwa Tritunggal itu adalah tiga pribadi alam semesta ya, di mana itu ada Sang Bapa, Sang Anak, Sang Roh Kudus, ya di mana ya makanya dia menciptakan manusia yang menggambarkan juga sebagai keluarga, ada ayah, ada ibu, ada anak, di mana ya mungkin ayah ya sebagai Bapa, ibu sebagai Roh Kudus, ibu alam semesta, dan juga mungkin anak ya Yesus, ya seperti itu sih. Dan juga kalau orang bilang kuantitinya berapa, ada berapa, nah itu kan memang kan ada sidang, kalau di Alkitab kan ada sidang Elohim ya Pak ya, sidang para Elohim. Nah ya jumlahnya banyak, tetapi aku rasa ada tiga pribadi yang paling menonjol, yaitu Sang Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya itu sih pemahaman saya, dan saya meyakini itu, dan tiap doa saya selalu sebut nama Bapa, nama Anak, nama Roh Kudus ya. Dan kalau saya sebut satu nama ya saya sebut Elohim. Dan saya juga mengawali doa selalu dalam nama Yesus dan juga mengakhiri dalam nama Yesus. Seperti itu sih. Selamat, Anda triteis. Trinitas dong Pak, kan jadi satu. Bapak, Ibu, Anak. Ini udah jelas tiga. Curi tidak bisa diganggu gugat. Ya, kan? Nabi ke-26 pokoknya selalu benar. Ini nabi-nabi nanti saya mau gugat Nabi 26 ini. Yang satu mananya? Satunya jadi mana? Ya satu ini, satu tujuan, satu sifat. Ya seperti itu sih. Sifatnya apa? Sifatnya misalnya sifatnya apa? Misalnya satu sifat itu maksudnya bagaimana ya, sifatnya misalnya?
ya misalnya sama-sama Maha Pengasih ya, terus sedikit itu mereka kompak ya, satu tujuan, satu pikiran, apa yang dipikirkan yang satu dipikirkan yang lain. Iya. Seperti itu. Saya sama istri saya sama anak saya itu tetap 3 ya, ada 3 ya. Ya. Oke. Nah, makanya saya bilang, seberapa trinitas Anda? Ayo kita buktikan di sini. Sebetulnya salah nggak? Nggak salah. Saya ngerti yang kamu maksud, tetapi kita lagi berpikir begini loh. Artinya gini, saya yakin seberapapun hebatnya trinitasnya orang, nggak akan bisa menjelaskan trinitas itu. Ya, cuma Nabi ke-26 saja yang bisa menjelaskan. Percaya saya, cuma Nabi ke-26 saja yang bisa. Seberapa hebat pun trinitasmu. Karena apa? Karena orang akan selalu terjebak di dalam triteis atau sabelian. Itulah sebabnya si Sabellianus itu waktu jelasin pakai matahari, cahayanya dan hangatnya. Akhirnya Christian Prince pakai cara yang sama, Sabellian. Akhirnya Rubin Adi menjelaskan pakai cara yang sama, Sabellian. Dan dialah Sabellian. Karena Sabellian menjelaskan Trinitas, Sabellian itu Trinitas ya, tetapi Trinitas Sabellian, yaitu pakai matahari, Roh Kudus, matahari, hangatnya, dan sinarnya. Dan makanya dia disebut Sabellian. Rubin Adi menggunakan cara yang sama, si Gilbert menggunakan cara yang sama, Christian Prince menggunakan cara yang sama. Maka dia Sabellian, mereka Sabellian. Seberapa trinitasnya Anda? Selalu terjebak di dalam triteis dan Sabellian. Oke, yang paling benar cuma Nabi ke-26 trinitasnya. Muriwali Sabellian. Sudah jelas logikanya kemarin. Sabellian, ya kan sudah saya jelaskan. Dia bantah kemarin kan, nggak bisa, itu tetap Sabellian, bantahnya dia nggak masuk. Kayak Pak Hendro tadi ya, nanti kita cerita karena Pak Hendro bilang nanti kalau sudah di atas 60 nanti partisipan di sini sama sudah mulai 1000 deket-deket 1000 nanti Pak Hendro baru diuji emisi trinitas. Terus ya misalnya nih siapa lagi, Dokter Deki ya kan, Dokter Deki yang sekolahnya katanya ternama, nggak tahu sekolah di mana pokoknya kan, saya juga nggak mau tahu gitu kan. Sama si Mangapul segala macam deh, pokoknya ngaku-ngaku paling hebat deh. Dokter Deki triteis, Muriwali Sabellian, sudah jelas dia menjelaskan trinitasnya dengan cara Sabellian. Berapa trinitasnya Anda? Selalu terjebak di dalam triteis dan Sabellian. Oke, yang paling benar cuma Nabi ke-26 trinitasnya. Muriwali Sabellian, sudah jelas logikanya kemarin. Sabellian, ya kan sudah saya jelaskan. Dia bantah kemarin kan, nggak bisa, itu tetap Sabellian, bantahnya dia nggak masuk. Kayak Pak Hendro tadi ya, nanti kita cerita karena Pak Hendro bilang nanti kalau sudah di atas 60 nanti partisipan di sini sama sudah mulai 1000 deket-deket 1000 nanti Pak Hendro baru diuji emisi trinitas. Terus ya misalnya nih siapa lagi, Dokter Deki ya kan, Dokter Deki yang sekolahnya katanya ternama, nggak tahu sekolah di mana pokoknya kan, saya juga nggak mau tahu gitu kan. Sama si Mangapul segala macam deh, pokoknya ngaku-ngaku paling hebat deh. Dokter Deki triteis, Muriwali Sabellian, sudah jelas dia menjelaskan trinitasnya dengan cara Sabellian. Dokter Deki menjelaskan trinitasnya dengan cara triteis. Dan Kristus tanpa Bapa, Kristus tanpa Roh Kudus adalah Kristus yang lain, dan Kristus yang lain tidak menyelamatkan. Dan Kristus tanpa Bapa, Kristus tanpa Roh Kudus adalah Kristus yang lain, dan Kristus yang lain tidak menyelamatkan. Pak Beni harus mengikuti kata Alkitab, Yesus Tuhan dan disebut sebagai Allah. Tapi Yesus bukan benar-benar Tuhan dan bukan benar-benar Allah. Artinya Pak Beni punya 2 Tuhan. Satu Tuhan sejati bernama Bapa dan satu Tuhan kecil yang kurang sejati dibandingkan dengan Bapa, yaitu Yesus. Selamat Pak Beni menganut satu posisi politeisme yang disamarkan sebagai Mic-nya belum dibuka, Pak. Baik, pertama-tama coba nanti kalau sempat direview kembali apa yang dipaparkan oleh Pak Deki. Giliran ini adalah membahas Markus tentang Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku.
Tetapi saya tunggu-tunggu dari tadi sama sekali tidak membahas tentang itu. Sebaiknya moderator juga memperhatikan supaya setiap peserta itu tidak melenceng kemana-mana. Jadi dua ayat yang sedang diperbincangkan itu sama sekali tidak dibahas dalam giliran Pak Deki tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, politeis itu artinya punya teos yang lebih dari satu. Poli dan teos. Nah, Unitarian tidak pernah berpikir bahwa Yesus adalah teos. Jadi, kalau menuduh bahwa Unitarian ini politeis, ya seharusnya tuduhan itu lebih tepat dituduhkan ke diri Trinitarian sendiri. Bukankah teosnya ada 3? Teos Bapa, teos Anak, teos Roh Kudus. Jadi, sebutan bahwa Unitarian adalah politeis betul-betul sebutan yang muncul dari seseorang yang mungkin lupa apa arti politeis itu. Yaitu yang kedua. Yang berikutnya, bahwa Yesus mendapatkan kemuliaan yang luar biasa dari Allah, itu nanti kita akan bahas habis di sesi setelah ini. Yesus oleh Allah dianugerahi menjadi Tuhan, menjadi Lord. Nah, kalau Lord di dunia ini saja dihormati, apalagi Lord-nya Yesus yang adalah Lord of Lords, Tuhan atas segenap bumi, maka ya dia harus ditinggikan. Tetapi ingat, Wahyu 5 ayat 13 tadi dikatakan, bagi anak domba dan bagi dia yang duduk di tahta. Siapa dia yang duduk di tahta itu? Kalau Anda baca, dia yang duduk di tahta itulah yang dengan eksplisit dinyatakan di Wahyu sebagai Allah, yaitu Bapaknya Yesus. Jadi ketika Yesus dihormati sebagai anak domba, itu bukan berarti Yesus kemudian boleh semena-mena dijadikan Allah. Tetapi Yesus harus dihormati. Tetapi dia memang bukan Allah. Apa bedanya menghormati Allah dan menghormati Yesus? Kita akan bahas pada kesempatan yang lain. Kemudian, Yesus dikatakan tadi maha tahu karena bisa membaca pikiran orang. Maha tahu itu artinya tidak ada satupun hal yang tidak diketahui. Bukan tahu banyak kemudian dikatakan maha tahu, bukan begitu. Kalau ada satu saja yang tidak diketahui, itu berarti tidak maha tahu. Dan kita pasti tahu juga bahwa Yesus dengan pengakuannya sendiri mengatakan tentang hari dan jamnya. Anak tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Jadi ini tidak memenuhi unsur sebagai maha tahu. Karena sudah yang kekasih. Tapi orang marah ketika bahkan saya mengutip kalimat yang ada di Alkitab tentang Allah, yaitu Allah yang Esa. Tuhan itu Esa, Allah itu Esa. Mereka nggak mau terima. Ada penjabaran, penjelasan lanjutan dari itu tidak cukup. Harus menyertai ini, itu, dan sebagainya. Saudara, ini yang saya katakan, saudara-saudara. Mereka yang menolak kebenaran itu. Ketika disampaikan mereka tolak, tidak seperti itu. Ya, Allah itu Esa tapi terdiri dari 3 pribadi. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nah, ketiganya adalah satu. Ketika Anda mengatakan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, orang mendengarnya ada 3 Allah. Dan wajar kalau dikatakan itu pemahaman triteistik, triteisme atau politeism. Ya, kenapa Anda mesti marah? Sebenarnya memang doktrin Tritunggal itu adalah triteisme. Ya, saudara-saudara yang kasih. Oh bukan, itu bukan triteisme Pak Joshua. Ya, itu beda dengan triteisme. Ya, Anda bisa bilang begitu. Tapi kalau saya mau menilai Anda triteisme, itu hak saya. Karena Anda mengatakan ada 3 pribadi Allah dalam kekekalan yang setara. Tidak ada yang menyebabkan keberadaan satu dengan yang lain. Bapa adalah pribadi tersendiri yang ada dalam kekekalan, begitupun dengan Anak dan Roh Kudus. Dan mereka terpisah satu dengan yang lainnya.
dapat dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan dan seterusnya. Segala macam formulasi untuk membangun teori teologi Anda, tetap itu merupakan triteisme. Anda marah, Anda menolak. Tidak, itu bukan triteisme. Itu hak saya mengatakan Anda triteisme, dan hak orang-orang lain yang sepandangan dengan saya. Kenapa? Karena Anda pun bersikeras selalu melabelkan saya yang berseberangan dengan Tritunggal sebagai Sabellianus, sebagai Arminianus, dan sebagai semua yang lain-lain, Unitarian dan sebagainya. Saya bilang tidak, Anda tetap bersikeras, pakai labelkan saya, sampai maki-maki saya, umumkan ke seluruh dunia untuk agitasi, menggalang massa, menggalang opini, supaya mari kita kriminalisasi Joshua Tewu. Katakan dia sesat, pengajar sesat, jangan dengar, ekskomunikasikan dia. Jangan ada mimbar-mimbar gereja yang membuka diri terhadap dia karena dia penyesat. Memang begitulah suara setan. Gitu. Karena apa? Setan tidak mau kebenaran Alkitabiah itu dinyatakan. Saudara-saudara yang kasih. Jadi Anda yang membawa ajaran lain masuk dalam kekristenan, lalu Anda menuduh saya untuk menyesatkan orang lain. Masa saya menyesatkan orang lain, sedangkan yang saya sampaikan adalah firman Tuhan dengan pemahaman-pemahaman yang Alkitabiah yang dapat dibuktikan sinkronisasi di dalam kitab suci itu sendiri. Ya, saya menghindari penggunaan-penggunaan teologis yang terlalu bombardir dan terlalu mendewa-dewakan seperti Allah Tritunggal, yang memang tidak ada di Alkitab. Tapi Anda memarahi saya, memusuhi saya, mengajak orang lain memusuhi saya, dan menghujat-hujat, menyesat-nyesatkan, yang melabelisasi saya dengan label-label jahat dan seterusnya. Ya, dan bahasa-bahasa preman keluar dari mulut Anda. Bahkan senior-senior Anda banyak mengatakan bahwa ini pendeta palsu seperti ini, harus diambil pisau dan tusuk sama dia. Orang-orang bidat itu harus dimatikan. Ya, dan spirit pembunuhan, ya, pembunuhan karakter lah paling tidak, sampai sekarang terus hidup. Untuk apa? Menganiaya hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba kebenaran. Saudara-saudara yang kekasih. Jadi itu sebabnya kalau Anda betul-betul bersikeras mau mengatakan saya sesat, ikuti dulu seluruh pembelajaran ini, ya. Baru kalau Anda mau katakan saya sesat, katakanlah dengan sukacita, jangan dengan marah. Tapi kalau Anda belum mengikuti seluruh pembahasan ini, saudara-saudara, lalu Anda katakan saya sesat, ada kemungkinan memang Anda alat iblis, alat setan, yang dipakai itu pakai setan untuk apa? Mencegah kebenaran itu disampaikan. Hanya karena saya tidak mau pakai istilah Allah Tritunggal, hanya karena saya menolak menggunakan istilah Allah Anak, Allah Roh Kudus, menolak penggunaan kata tiga pribadi ilahi dan seterusnya, ya, Anda langsung mengecam saya, mengutuki saya. Bayangkan, seandainya setan datang kepada saudara dan berkata, saya percaya Allah Tritunggal, pasti Anda cium itu iblis, pasti Anda peluk itu setan. Karena begitu Anda mengagungkan itu istilah Tritunggal, padahal nggak ada di Alkitab. Lalu Anda bilang, itu kan cetusan bapak-bapak gereja. Yang mencetuskan Tritunggal aja sudah pergi, saudara-saudara, sudah meninggalkan ajarannya, Tertullianus. Anda bilang, loh, itu yang pertama kali menggunakan itu adalah Theophilus dari Antioquia. Ya, dia menyebutkan Bapa, Anak, dan Roh Kudus karena dia duluan lahir dibandingkan Tertullianus. Tapi yang mencetuskan istilah Trinitas nggak usah berkelit. Kalau Anda seorang pembelajar katanya tahu sejarah, nggak usah lari.
dari pernyataan ini. Jangan berkelit. Oh, yang menggunakan pertama istilah Trinitas, bukan Trinitas. Itu dalam bahasa Yunani, tres dia pakai, bukan Trinitas. Trinitas dalam bahasa Latin itu yang pertama kali mencetuskan itu Tertullianus. Itulah yang kemudian jadi populer, bukan yang dicetuskan oleh Theophilus. Dan Theophilus tidak mencetuskan apa-apa. Dia mengajarkan tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang ada di kitab Injil Matius. Sama juga orang-orang yang lain. Kebetulan saja Theophilus terekam, kalau yang lain tidak terekam. Gitu, saudara-saudara. Ya, saudara, saya tidak tidak membenci bapak-bapak gereja, tapi saya hanya ingatkan, hati-hati loh. Anda bisa tersesat karena Anda menambahi. Ini yang saya bilang, menambahi kitab suci secara imaterial. Ya, kenapa? Karena istilah-istilahnya dimasukkan. Ya, walaupun tidak dipaksakan untuk dituliskan di Alkitab, karena saudara juga pasti agak sungkan lah. Walaupun beberapa penambahan di dalam redaksi kitab suci juga dilakukan oleh kaum Trinitarian. Ya, tetapi saudara-saudara yang kekasih, saya memberitahu kepada saudara bahwa inilah keterjebakan kalian dalam hal menambahi. Hati-hati loh, orang nggak mengerti kitab suci, tidak mengenal baik kebenaran itu, mereka bisa menambahi, mengurangi, bahkan mereka bisa mengacaukan pengertiannya dan memutarbalikkan Injil Kristus. Nah, itu yang saya bilang, ya, pemutarbalikan bisa terjadi, saudara-saudara. Karena tidak mengenal. Engkau yang menolak pengenalan itu. Hosea 4 ayat 6 kan bilang, ya, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkau lah yang menolak pengenalan itu, maka Tuhan menolak engkau. Engkau yang melupakan pengajaran Allahmu. Bukan tidak diajarkan tentang Allah yang benar, tetapi engkau yang menolak pengajaran itu. Bayangkan, saudara-saudara, Shema Yisrael sudah dikasih tahu. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Shema Yisrael, dengarlah hai Israel, Adonai Echad. Ya, itu sudah jelas. Adonai Elohim, Adonai Echad. Echad terjemahan dalam bahasa Inggrisnya one, dalam bahasa Indonesianya Esa atau satu. Anda kebanyakan hanya dari bahasa Ibrani langsung ke bahasa Indonesia, tidak mau sentuh bahasa Inggris yang semuanya menulis one. Tidak ada bahasa Inggris menuliskan united, kesatuan, nggak ada. One, ini numeral, karena kata echad memang sifatnya numeral, dan itu bicara tentang tunggal, saudara-saudara. Kalau saudara mau bilang itu tunggal jamak, ya jamaknya yang mana? Bukan pribadi, karena tidak ada jamak pribadi di situ. Nanti kita bahas itu. Ini hanya pengantar dulu, saudara-saudara, ya, supaya saudara tahu. Nah, terus kalau kita lihat ya alasannya bahwa mereka bisa binasa karena mereka menolak, wah, itu ngeri loh, saudara-saudara. Karena ujung dari kesesatan itu adalah kebinasaan. Mereka terbuang dari hadirat Tuhan. Umatku binasa, itu Alkitab bilang begitu. Dan Roma 10 ayat 1 sampai 3 kalau kita buka, saudara-saudara. Roma 10 ayat 1 sampai 3, buka Alkitab saudara. Saudara cukup pegang Alkitab saja ke waktu pembelajaran ini berlangsung, ya. Pegang Alkitab saja. Karena memang hanya Alkitab yang kita pelajari. Ya. Kita nggak bahas buku-buku teologi, dalil-dalil teologi dari bapak-bapak teologi. Sudah, Alkitab sudah barang jadi, sudah. Ini produk sejarah. Ini juga produk, kalau mau bicara produk teologi dari bapak-bapak gereja, inilah. Jadi berpegang sini aja. Dan inilah hasil Rasul dan Nabi Alkitab itu. Roma 10 ayat 1 sampai 3, saudara-saudara. Dikatakan begini, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Lihat ini, tanpa pengertian yang benar. Mereka sungguh-sungguh rajin, giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Hati-hati loh, jangan sampai Anda rajin ke gereja, rajin berdoa, giat melayani, tapi tanpa pengertian yang benar. Anda selalu mengatakan Allahmu tiga, ya, tiga pribadi Allahku itu seperti dewa-dewa lain. Ini kan politeistik, triteisme, ya.
Padahal Alkitab ajarkan Allah itu Esa. Saudara mau katakan berteriak-teriak, bukan Pak Yosua, tolong dicabut perkataanmu, bukan triteistik, bukan politeisme. Ya kalau bukan, kembali aja ke istilah Alkitab, Allah itu Esa, selesai. Nggak usah bangun Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ini kan pemutarbalikan. Anak Allah dibalik jadi Allah Anak, Roh Kudus Allah dibalik jadi Allah Roh Kudus. Saya suka bilang memang teologi itu suka putar balik. Ya. Nah, saudara-saudara yang kasih, jangan cuma bangga Anda rajin masuk gereja, sungguh-sungguh giat melayani dan sebagainya. Itu bagus, tapi kalau tanpa pengertian yang benar, Anda juga bisa terbuang, tersesat. Umatku binasa karena mereka tidak mengenal Allah. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Nih, kebenaran Allah apa? Alkitab, firman Tuhan, bukan teologi. Kebenaran Allah itu Alkitab. Nah, mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Mereka pikir ajaran teologi itulah kebenaran Allah. Tidak. Dengar saya. Doktrin-doktrin teologi belum tentu semua itu kebenaran Allah. 99% ajaran teologi, doktrin teologi itu ajaran manusia. Ya, kalau Anda bilang, "Wah, berani sekali Bapak bicara begitu." Loh, karena bagi saya inilah kebenaran 100%. Nah, kalau Anda menyampaikan, tapi teologi kami dari Alkitab. Kalau Alkitab berarti bisa dibuktikan di Alkitab. Alkitabiah dong, tidak bertubrukan dengan kebenaran yang lainnya. Firman Tuhan harus bisa dinyatakan sinkron dengan ayat-ayat lain. Nggak bisa Anda klaim-klaim saja menurut cara pandang saudara, cara pikir saudara, nggak bisa begitu. Ya. Nah, karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena itu mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Inilah teologi, mendirikan kebenaran sendiri. Alkitab bilang Allah itu Esa, dia bilang Allah itu 3. Ya. Saudara-saudara, hati-hati loh. Allah itu Esa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sudah itu aja pakai. Kalau misalkan mau digabungkan, Allah itu Esa, Tuhan itu Esa. Kita berdoa kepada Bapa di sorga, di dalam nama Yesus, oleh pimpinan Roh Kudusnya. Selesai, nggak usah diurai. Itulah 3 pribadi yang hadir secara bersamaan, hipostasis, apalah segala macam. Aduh, hal sederhana yang dikatakan Alkitab, datang Anda bikin kacau, bikin tambah ribet, bikin tambah sulit dengan istilah-istilahmu. Itulah justru orang jadi bingung. Ya. Kalau Anda habis menerangkan teologi Allah Tritunggal, putar sana, putar sini, jungkir balik sana, jungkir balik sini, saudara-saudara, lalu saudara tanya, siapa yang mau sekolah teologi? Nggak ada yang mau ikut sekolah teologi. Semua lari. Karena apa? Pendetanya aja dia lihat pusing menerangkan itu Allah Tritunggal. Ya. Itu lihat. Ini salah satu bukti nih. Tanpa lagi melakukan semacam survei pemahaman dari kaum awam, orang Kristen dari berbagai aliran. Kalian bilang itu survei abal-abal. Iya. Ya. Selalu kalau bukan dari kalian punya produk berpikir, semuanya abal-abal. Nanti kalau kamu yang bicara, ya, baru nggak abal-abal. Nanti kalau Verbum Veritatis bicara, baru itu bukan abal-abal. Nanti kalau MYM bicara, itu bukan abal-abal. Esra Soru bicara, itu bukan abal-abal. Mengapul Sagala bicara, itu bukan abal-abal. Tapi kalau orang lain yang bicara, abal-abal. Sekalipun itu firman Allah yang dibicarakan, itu abal-abal. Siapa lo? Anda pikir Anda itu polisi kebenaran? Siapa yang melantik Anda jadi polisi kebenaran? Sombong sekali. Nanti kalau Bambang Nursena bicara, baru itu kebenaran. Sombong, hanya pameran kejagoan bahasa Aramik atau bahasa-bahasa Alkitabiah, misalkan bahasa-bahasa Alkitab, bahasa Ibrani, Yunani, Arab, ya, campur segala macam bahasa. Alkitab bilang kalau itu mau kebanggaan kita, bro. Ya, dengar baik-baik. 1 Korintus 13 ayat 1 bilang, sekalipun aku menguasai semua bahasa manusia, bahasa dunia, kalau aku tidak punya kasih, untuk apa semua itu? Saudara-saudara, kutip sana, baca bahasa Ibrani, bahasa Yunani, digabung semua, bahasa malaikat juga dikasih masuk, kalau perlu bahasa roh juga dicampur di dalam. Habis itu saudara-saudara baca,
teks bahasa Indonesia juga, Alkitab bahasa Indonesia juga dibacanya. Itu juga pengertiannya. Daelah, pusing banget. Sudah keliling kemana-mana, berbagai bahasa dikutip sana sini, pakai nyanyi lagi bahasa Jawa, plok plek plek. Tapi kemudian dibacanya ayat bahasa Indonesia juga, Alkitab bahasa Indonesia juga, dan dari situ dibangun tafsirannya. Daelah, capek deh. Jadi sudah dikasih, sorry, ini agak emosional sedikit ya, tapi karena saya lihat kok tambah hari tambah sombong banget sih, terutama ini yang merasa-rasa dirinya menguasai bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Aramik ya, bahasa-bahasa, seolah-olah bahasa-bahasa teologi, istilah-istilah teologi yang banyak dikuasai itu ya, seolah-olah itu membuat dia jadi Tuhan. Mau tahu, sesat lu, sesat. Ya, demikian tadi kamu sini. Terus pendeta Josateu marah semarah-marahnya ya, dan beliau mencoba untuk menyimpelkan ya, supaya simpel konsep ketuhanannya. Bahasanya Jesus itu adalah Allah itu sendiri gitu ya. Jadi biar tidak banyak akrobat, biar tidak banyak musing-musing gitu ya, untuk menjelaskan Trinitas seperti orang-orang Tritunggal atau orang Trinitas, yang dimana di situ ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus ya. Nah, kalau di dalam Yohanes itu dijadikan satu ya, artinya di packing ya. Jadi Putra, Bapa, dan Roh Kudus itu adalah sesembahan yang satu gitu ya. Tidak tapi sebenarnya kalau biarpun Tritunggal juga kalau dikejar akhirnya jadi Yohanes juga memang gitu ya, karena bingung mereka nguraikannya itu. 3 dalam 1, 1 dalam 3, pokoknya susah lah itu. Jadi konsep yang membingungkan begitu masih mereka imani gitu, yang pada akhirnya mereka ini menjadi para umat yang bingung gitu. Bingung siapa Tuhan mereka, bingung siapa yang mesti sembah ya, Bapa Allah atau Tuhan Bapa atau Tuhan Anak atau Roh Kudusnya itu, padahal karena tiga-tiganya ini Tuhan gitu ya. Oke, demikian saja kamu yang dapat saya sampaikan. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.